Iya, gitu. Iya. Soalnya saya juga kadang-kadang kok pesan sendiri, kadang-kadang mereka nanya, ini siapa yang mesenin tadi? Akun siapa gitu. Mereka nanya gitu. Oh, ternyata sama kalian juga suka begitu ya? Iya, betul. Sama pengalaman gitu. Ya, itu banyak dan ya sebisa mungkin saya menjelaskan bahwa tunanetra sekarang itu sudah tidak lagi gaptek dengan yang namanya teknologi. Gitu. Ya seperti Firly juga ya kan, apa namanya, main Facebook bukan hanya di handphone ya, pakai laptop gitu ya. Bisa diperagakan bagaimana tunanetra atau disabilitas netra yang tidak melihat bisa main komputer gitu, ya kan? Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di warung Siomay Merkuri di Jalan Merkuri, Komplek Margahayu, Soekarno-Hatta, Bandung. Dan saat ini saya sedang ada tamu. Pertama ada Rido dan kedua ada Firly. Sebelum saya bincang-bincang dengan kedua tamu saya ini, silakan like, komen, dan share serta subscribe Menara Iskandar. Baik, Rido dan Firly sehat? Alhamdulillah. Tadi udah makan siomay? Sudah ya? Iya. Gimana rasanya coba? Wah, juara. Mantap pokoknya. Mantap ya? Iya. Semoga laris selalu. Nanti sama yang punya warungnya nanti bisa di share berarti warung iya. Sebagai bintang tamunya. Ya, Rido nih profesinya apa nih saat ini yang ditekuni? Saat ini ya sesuai dengan pendidikan terakhir saya dari lulusan Shiatsu, maka saya sedang menjalani profesi sebagai terapis Shiatsu. Ya, gitu. Ya. Selain itu katanya juga pernah ngajar ya? Ya. Bidang seni. Ya, betul. Dulu saya sempat dijadikan instruktur untuk menempati posisi sebagai pengajar di bidang seni karawitan. Ya, artinya mengajar seni gamelan Sunda. Oh, ya, baik. Kalau Firly sendiri aktivitasnya apa nih? Untuk saya sendiri, untuk sekarang yang sedang saya jalani, ya sama sih. Ya. Pijat juga, cuman saya mungkin lebih fokus ke freelance. Freelance. Ya. Oh, sering dipanggil ya? Iya. Jadi cowok panggilan ceritanya. Iya. Selain itu ada aktivitas lain? Paling untuk aktivitas lain, katanya jadi atlet juga. Oh iya. Ya. Pernah juara katanya ya? Alhamdulillah saya sudah mengikuti 2 kali event di Porda atau Peparda. Itu di tahun 2014 saya mendapatkan 2 medali emas. Masya Allah. Ya. Dan terakhir kemarin di Peparda Bogor sama dapat tahun berapa tuh? 2018. 2018. Wah, baru ya. Dapat 2 medali emas juga. Ya. Cabang olahraga apa tuh? Saya mengikuti cabang olahraga angkat berat. Angkat berat? Ya. Angkat berat tuh apa yang diangkat? Mobil berat apa? Besi. Besi ya? Iya. Ada angkat besi, ada angkat berat. Ada angkat besi, angkat berat? Iya. Oh sama, tapi sama-sama besi yang diangkat? Sama-sama besi, cuman beda teknik. Oh, berapa kilo itu yang bisa diangkat sama Firly? Yang dimenangkan dapat medali itu berapa kilo beratnya, bobotnya? Saya untuk yang terakhir kemarin 2018, saya punya rekor tuh untuk total. Total event maksudnya? Iya. Ya, total event itu saya di squat paling gede itu 170 kilo. 170 kilo diangkat? Iya. Berarti kalau berat badan saya kayaknya 3 kali saya. 3 kali. Berarti kalau
saya bisa diangkat di lambung kan bisa sama Firly kayak. Ya, terus untuk latihannya olahraga itu apakah sama dengan yang non disabilitas atau memang berbeda itu? Kalau untuk latihan sih mungkin sama. Cuman mungkin dari ini segi pengarahan dan pengawasan. Pengarahan dan pengawasan. Iya. Yang latih atau disabilitas juga atau yang non disabilitas? Non disabilitas. Soalnya kalau tunanetra itu si pelatih itu harus tetap dia harus berada di dekat kita. Oh, kenapa tuh alasannya? Ya alasannya ya memang sih alasannya memang fatal juga kalau misalkan dia jauh sementara kita misalkan meski beliau tahu teknik tapi kita kondisi lagi jelek, ya bisa-bisa saja kan kita misalkan nggak kuat atau gimana. Nah, jadi kalau misalkan pelatih itu tetap berada di dekat kita, dia bisa langsung sigap gitu. Tindakan ya? Iya. Meskipun memang tahu cara menghindarinya. Kalau memang nggak kuat itu bisa dilempar ke belakang atau ke depan. Tapi kan tetap yang namanya kita difabel netra tetap harus didampingi. Gitu. Iya. Nah kalau Rido sendiri untuk mengajar kesenian Sunda itu yang diajar juga netra juga ya? Ya Bang, yang diajar oleh saya waktu itu siswa-siswi PSBN Wirataguna pada waktu itu masih PSBN ya, dan mereka pure siswa-siswi difabel netra. Ya, tingkatan apa tuh? Tingkatan sekolah apa tuh? SD, SMP, SMA? Tingkatannya itu bermacam-macam. Ada yang ada yang lulusan SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Oke. Nah, ada kesulitan untuk memberikan pengarahan atau pendidikan buat teman-teman sesama tunanetra itu ada kesulitan nggak untuk mengajarkan buat mereka itu? Ya, kalau kesulitan tentu saja ada Bang. Ada. Ya. Terus bagaimana mengatasinya? Mengatasinya ya contoh kesulitannya karena kita ini difabel netra ya, yang sangat terhambat dengan faktor visual. Maka cara mengatasinya untuk mendikte si siswa ini harus didiktekan satu-satu. Contohnya bagaimana cara memukul saron ya. Saron itu salah satu waditra atau alat dalam karawitan yang dimainkannya itu dengan cara dipukul. Ya, dipukulnya dengan menggunakan pemukulnya sendiri ada. Oh, waktu harus pakai perasaan, jangan sampai salah pukul dan noratnya berbeda ya. Iya, betul. Jadi kita harus mendiktekan satu-satu. Contohnya dengan dipegang tangannya diarahkan untuk memukul bilah demi bilah dari saron itu sendiri agar jangan sampai salah pukul hingga menyebabkan salah nada. Oh, oke. Begitu. Dan kalau untuk memainkan alat seni itu tuh ada tim ya, ada grup ya berarti ya? Berapa orang? Atau? Ya, itu namanya apa ya? Kebetulan saya itu memegang seni degung. Oh. Degung itu satu grup ada 6 orang. Oh, 6 orang. Ya, 6 orang. Jadi ada saron 1, saron 2. Nah, itu 2 orang berarti. Terus ada yang namanya bonang. Ada yang namanya jengglong. Ya, itu sudah 4 orang. Ada yang namanya goong. Ya, goong sudah 5 orang. Plus ditambah 1 orang juru kendang. Nah, tukang kendang. Ya, gitu. Baik. Berkaitan dengan teknologi sekarang ini kan walaupun tidak dapat melihat, tetapi disabilitas netra itu kan sekarang itu di era digital saat ini
itu sudah bisa berselancar di dunia maya gitu ya. Ya, betul. Dan itu merupakan satu kebutuhan juga buat kita lah, buat tunanetra atau disabilitas netra. Ya. Dan itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak melihat juga, karena banyak yang bertanya juga sama saya gitu ya, baik itu di Facebook, baik itu bertemu langsung, ya. Masa sih orang nggak melihat punya sosial media itu bagaimana katanya kan. Nah itu bisa dijelaskan sama Firly. Begini, Ya. apa ya, kita juga kan istilahnya pengen menyesuaikan perkembangan. Ya. Ya, meskipun kita tunanetra, tentunya kita juga jangan sampai ketinggalan dong. Ya, nah, informasi terutama ya. Iya, terutama informasi kan. Ini juga apa, bidang teknologi juga tentunya kita harus bisa menyesuaikan. Ya. Apalagi dengan perkembangan sekarang ini, itu teknologi itu sangat berkaitan dengan profesi. Oh gitu ya. Ya, contohnya seperti saya. Sekarang profesi panggilan pijat. Ya. Sekarang kan istilahnya kita tuh promo tuh nggak hanya melalui mulut ke mulut. Nah sekarang kan udah zaman sosmed lah. Ya. Nah, kita bisa juga kan promo melalui WA, Ya. Facebook atau Instagram. Ya. Punya semua itu ya? Punya. Ya. Makanya kenapa kita ingin menyesuaikan perkembangan, gitu kita juga pengen punya Android itu bukan istilahnya wah gaya-gayaan, mentang-mentang tunanetra pengen pakai Android gitu, kayak yang iya aja mungkin. Iya. Karena ada yang bilang sama saya juga, ya pernah bilang, wah tunanetra tuh handphone yang bagus-bagus katanya. Apakah ini buat gaya-gayaan atau memang ada alasan lain kira-kira? Sebetulnya tidak. Enggak ya? Enggak. Karena itu memang betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ya. Apalagi kan perkembangan aplikasinya juga kan berkembang terus. Ya. Dan perlu diketahui juga buat sahabat-sahabat Menara Iskandar bahwa di Android itu ada aplikasi yang namanya, kalau dulu Talkback, mungkin sekarang namanya tuh apa tuh Pak Rido? Android Accessibility Suite. Nah, jadi itu aplikasi untuk membaca layar ya, screen reader itu ya. Fungsinya untuk membaca layar. Jadi dia prinsipnya berbentuk audio, voice, jadi gitu voice ya. Jadi apapun yang kita sentuh di layar smartphone kita, dia akan menyampaikan sesuai dengan apa yang kita sentuh. Coba dites dulu gimana kira-kira biar pemirsa yang belum pernah mendengar atau melihat, mengetahui bisa tahu dengan hari ini. Oke. Coba bisa dipraktekkan. Ya. Ini pakai Android ya? Ya, ini pakai Android. Saya buka. Begitu perangkat awal kita buka, si screen reader atau pembaca layar, dia akan menyebutkan perangkat dibuka kuncinya katanya. Nah, itu menandakan bahwa perangkat kita sudah terbuka begitu. Coba dibuka, coba. Katanya punya Facebook, kata coba dibuka Facebook apa katanya? Ya. Apa katanya? Telepon dia bilang. Ya. Nah, ini saya buka Facebook. Facebook. Oke. Facebook. Logo Facebook. Denaktivkan. Nah, ini item-item yang ada di beranda Facebook, entah status orang atau ada promo dari marketplace gitu. Oke. Nah, itu cerita Sri
Jenevra katanya, itu Oh. teman Facebook saya. Begitu. Ya. Nah, itu contohnya kita keluar Navigasi. Facebook. sebentar. Facebook. Quickstep. Facebook. Nah, sekarang kita coba. Gojek. Memiliki tuna Oh navigasi. iya, coba Ini dia bilang Gojek. Gojek aplikasi, Aplikasi ojek online ya, driver, transportasi ya. online. Oke. Gojek. Memiliki tuna navigasi. Nah, Ladder utama 1 dari 3. apa katanya? Gojek memiliki 2 Ya. notifikasi. Itu Disebutkan ya. disebutkan. Miranda. Nah, itu beranda Gojeknya. Gavosa. Nah, dia sebutkan item-item yang ada di aplikasi Gojek. ini. Nah, Gobert. Nah, ini bentar. Gobert. Nah, GoMart katanya. Gavosa. Nah, itu GoPulsa. Nah, jadi kalau mau manggil Gojek udah agak perlu bantuan orang lain, bisa dilakukan secara mandiri ya? Iya, betul. Bisa. Betul. Ya. Sudah tidak harus bantuan orang lain, kita set lokasi jemputnya, kita set lokasi tujuannya, kita pesan kendaraannya, langsung OTW. Wis, Gitu. mantap. Pernah nggak dari driver ojeknya begitu mengetahui, wah ini nggak melihat, pernah nanya nggak, siapa yang pesenin gitu ya? Pernah nanya? Bukan pernah lagi, banyak. Oh iya. Iya, gitu. Iya, iya. Ini- Soalnya saya juga Iya. kadang-kadang kok pesan sendiri, kadang-kadang mereka nanya, ini siapa yang pesenin tadi? Iya. Akun siapa gitu. Mereka nanya gitu. Oh, ternyata sama kalian juga suka begitu ya? Iya, betul. Sama pengalaman gitu ya, lagi. itu banyak, dan ya sebisa mungkin saya menjelaskan bahwa tunanetra sekarang itu sudah tidak lagi gaptek dengan yang namanya teknologi. Wah, Gitu. mantap. Ya. Ya seperti Firly juga, ya kan? Apa namanya? Main Facebook bukan hanya di handphone ya, pakai laptop gitu ya. Iya. Bisa diperagakan bagaimana tunanetra atau disabilitas netra yang tidak melihat bisa main komputer gitu, ya kan? Bisa. Nah, coba. Bisa. Karena banyak sekali orang yang belum mengetahui bahwa orang yang tidak melihat itu bisa main komputer. Ya. Ya, coba. Ya sama di komputer, di network atau di ini juga ya, itu ada yang namanya screen reader juga. Ya. Jadi apa yang kita pencet, ini kan seperti ini tombol-tombol banyak, itu dia akan ngomong. Menyebutkan ya apa Iya. yang dipencet ya. Iya. Oke. Nah sekarang saya akan mencontohkan, saya akan masuk ke program Microsoft Word ya. Itu bunyinya sama seperti handphone juga, tapi Ya. ini sebetulnya bisa di setting ke asli bahasa Indonesia. Oh, oke. Ada juga. Nah sekarang saya akan coba menulis. Ngetik coba apa yang diketik. Nah gitu pun bisa. Iya. Jadi dengan adanya pembaca layar ini, jadi tunanetra pun tidak mengalami kesulitan untuk mengendalikan baik itu komputer maupun ponsel dengan secara mandiri ya. Ya. Ya, betul. Iya. Nah, bagi kalian sendiri berdua ini, buat ya saya juga, buat teman-teman juga yang tunanetra yang lain, buat kalian lah khususnya itu seberapa pentingnya kira-kira handphone itu? Dari mana dulu, Pak? Dari boleh Rido. Oh. Ya, di era yang serba digital sekarang ini, smartphone sudah menjadi kebutuhan yang sangat
sangat primer ya, tidak jauh beda dengan para pemirsa Menara Iskandar yang ada, yang sedang menyaksikan. Jadi sama saja primernya dengan kebutuhan Anda sekalian, di mana kita harus melaksanakan mobilitas yang tinggi dengan waktu yang singkat begitu. Dengan adanya smartphone, dengan terutama Android dengan berbagai aplikasi penunjangnya, itu sangat mendukung mobilitas kita dalam beraktivitas sehari-hari. Ya, kalau Fili sendiri? Ya sebenarnya nggak kurang lebih seperti apa yang dijelaskan sama Pak Ridho ya. Iya, sama aja ya. Iya, intinya seperti itu gitu. Dan juga dari perangkat itu, kalau kita kesasar pun kita bisa tahu di mana kita berada gitu ya. Iya, betul. Ada aplikasinya kan? Ada aplikasinya. Ya. Kemudian selain itu, misalkan di rumah, misalkan kita bikin sesuatu, pingin makan pun bisa memesan makanan online gitu secara ya. online, pakai ya. aplikasi juga ya. Aplikasi juga. Kan alhamdulillahnya Gimana? sekarang tuh banyak yang banyak aplikasi-aplikasi yang memang mendukung dengan keturunetraan. Lebih support, banyak support. Iya, support banyak ya. supportnya ya. Contohnya seperti kita pengen tahu uang ini berapa, itu Nah, ada aplikasinya. iya. Berarti tunanetra dulu kan, kalau misalkan saya sendiri, kalau misalkan nggak ada siapa-siapa pengen tahu uang gitu ya, itu harus cari orang melihat juga dulu ya. Iya. Dan liatin ini uang berapa. Nah sekarang itu udah bisa kita lakukan secara mandiri dengan perangkat aplikasi yang ada di ponsel kita gitu ya. Iya, betul. Nah, ya itu juga salah satu kelebihan dan keuntungan kita, di mana teknologi akan banyak sekali membantu kita sebagai orang yang tidak melihat. Iya, gitu ya. betul. Nah selain itu, pernah nggak punya pengalaman gitu berkat bantuan perangkat ini dengan aplikasi yang ada sesuatu yang mungkin kalau misalkan nggak ada itu, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita tuh, pernah nggak pilih? Misalkan kita lagi di rumah nih, misalkan mau tahu sesuatu di rumah, karena nggak ada orang yang ngelihat di rumah, istri lagi pergi atau apa, anak nggak ada. Pernah. Apa tuh? Ini agak bodor juga ya. Iya, gimana? Ya ceritanya memang saya di kos nih, pengalaman di kos ya. Iya. Karena saya di kos gitu. Ya. Ya ceritanya memang saya sudah lama nih tidak memasak nasi. Oh gitu ya, masak nasi sendiri? Iya. Sudah lama nggak masak nasi, dan kebetulan ada itu beras di lemari. Entah itu bulan kapan saya juga, cuman tadinya inilah lumayan dipasak gitu ya. Kalau cek Sundanya mah lebar gitu lah gitu. Ini kan dimasak aja gitu. Masak. Nah, Tapi dicuci dulu kan? dicuci dulu. Dicuci bersih. Cuci bersih. Iya. Saya coba masak, dan entah kenapa saya itu tiba-tiba kepikiran, aduh jangan-jangan ini beras bersih atau enggak ya. Nah, kebetulan karena istri saya melihat non difabel, akhirnya saya kepikiran pengen video call sama istri. Iya. Pengen liatin ini nasi bagus enggak. Iya. Dan ketika saya video call, tolong liatin nasi, istri saya menjerit. Ada apa? Kenapa, saya bilang tuh? Itu bukan nasi, hitam semua, ternyata putih semua, Bang. Jadi yang dimasak itu lebih banyak kutu daripada berasnya. Kayaknya sih begitu, padahal udah saya cuci gitu. Iya. Ya tapi ya alhamdulillah lah, dengan perkembangannya teknologi, terus dengan kita juga bisa menyesuaikan perkembangannya. Ya kita bisa, walaupun kita sendirian di rumah, kita bisa dibantu sama orang jauh lah, meskipun nggak ada orang di situ. Walaupun kita nggak bersama-sama orang-orang yang dekat kita gitu ya. Iya. Jadi kita bisa bertanya gitu ya. Yang penting ya kita punya inisiatif aja lah gitu. Iya. Sekiranya memang ini harus ditanyakan, meskipun nggak ada orang kan banyak cara. Iya. Entah itu video call, atau misalkan di video kan di
sorot-sorot gini meskipun nggak pas lah pasti ada pasnya lah gitu. Iya, iya, soalnya kan saya juga pernah mengalami, misalkan istri saya lagi nggak di rumah, saya mau pergi gitu ya. Iya. Nah, jadi kan ada baju saya itu model itu sama tapi warna berbeda. Saya pengen misalkan warna merah, saya nggak tahu nih warna merahnya yang mana. Nah, saya video call sama istri saya, ini warna apa nih, warna apa. Jadi sangat membantu sekali gitu ya dengan teknologi yang begitu berkembang baik, dan kita sebagai yang di di amanah YouTube jadi orang yang tidak melihat terbantu sekali, sangat terbantu ya, dan itu sangat dirasakan gitu ya. Nah, kira-kira dengan teknologi ini selain yang disebutkan tadi, apa kira-kira keuntungan yang lain lagi? Misalkan kita lagi bepergian, ya kan, sendiri. Nah, itu selain tadi ada maps, ada peta yang bisa bicara, kemudian lain itu tuh ada lagi nggak kira-kira yang mungkin banyak yang belum tahu nih? Iya, tadi sempat disinggung ya tentang aplikasi pembaca uang yang ada di smartphone. Nah, karena itu salah satu aplikasi yang sangat-sangat berguna buat kami di Fabel Netra. Apalagi kalau misalnya kita dalam kondisi sendiri, tidak ada orang yang melihat di sekitar kita, maka si aplikasi tersebut bisa membantu. Ya, namanya itu di Android itu Cash Reader. Salah satu ya, itu salah satu. Kalau aplikasinya banyak, cuma yang sedang saya pakai sedang dipakai itu adalah aplikasi Cash Reader. Contohnya bisa didemokan sebentar. Nah, ini aplikasinya. Nah, Cash Reader dia bilang. Kita buka. Nah, aplikasi ini otomatis terintegrasi dengan kamera. Nah, makanya kamera belakang segera menyala. Ya, caranya kita letakkan uang ini. Sedang sensitif dia langsung menyebutkan 50.000 atau 50.000 rupiah. Jadi walaupun nggak ada orang yang mau ditanya juga bisa dibacakan oleh Itu kira-kira contoh kecilnya. Dan kalau misalkan kita nih sedang di perjalanan, kemudian ingin mengetahui di mana kita berada gitu, juga udah menunjang ini aplikasi yang ada ya. Udah bisa diketahui ya. Itu dari Google Maps bisa, terus ada beberapa aplikasi yang lain juga bisa. Jadi betul-betul membantu sekali ya. Iya. Baik. Untuk dunia pendidikan kira-kira membantu banget nggak? Baik itu handphone maupun komputer untuk teman-teman yang sedang di bangku sekolah atau masih kuliah gitu ya, itu kira-kira banyak membantu nggak? Kalau zaman dulu kan yang setahu saya gitu, orang belajar itu sekolah itu selain braille gitu ya kan, itu kan harus punya tape recorder yang kecil itu, harus cari-cari orang untuk baca. Basic banget coba. Ya kan? Itu perjuangannya luar biasa ya kan. Nah, sekarang ini dengan teknologi yang ada, perkembangan IT yang sudah cukup canggih, itu betul-betul sangat memudahkan buat teman-teman yang masih berpendidikan gitu ya. Iya, betul. Contohnya kalau yang sedang sedang menempuh dunia pendidikan, jika ada
tugas dari sang pengajar misalnya yang memerlukan kita berselancar di dunia internet, ya kita tinggal cari saja di internet, kita browsing, kita googling. Syaratnya satu, asal tersambung ke koneksi internet. Harus punya data. Harus punya data. Gitu. Nah, kalau misalkan kamera nih, misalkan kita di luar nih, ada suara cewek misalkan, itu disebutkan nggak itu kamera tuh, itu orang tuh laki-laki atau perempuan gitu disebutin? Salah satu aplikasi kelemahannya yang masih dirasa kurang sampai saat ini ada beberapa aplikasi kamera begitu. Yang dia sudah bisa mampu mendeteksi posisi wajah gitu. Jadi dia mesti ke kanan atau ke atas atau ke bawah. Nah, nanti setelah pas dia langsung menjepret sendiri otomatis. Nah, itu ada aplikasi kameranya. Nah, kelemahannya dia belum bisa mendeteksi dia itu laki-laki atau perempuan atau atau apa begitu. Misalkan jadi objek misalkan di foto. Deteksi objek masih cewek cantik atau enggak? Enggak. Itu masih belum bisa. Belum bisa ya. Kalau sudah sampai begitu udah canggih tuh. Iya, canggih ya. Indo juga mau punya itu kalau gitu. Iya. Iya. Jadi kalau untuk memotret sendiri udah bisa ya? Sudah, selfie kita sudah bisa. Udah bisa selfie? Iya, di Fable Netra kita sudah bisa. Udah bisa ya? Iya. Jadi kalau misalkan pasang status kita berada di mana bisa selfie juga udah bisa ya? Iya, sudah bisa. Ya, tentunya ada fasilitas audio di dalam aplikasi itu. Oh, ya dibacain ya? Ya, dibacain. Iya, nanti ajarkan saya ya. Iya. Siap. Iya, saya belum kesana soalnya. Bisa kesana. Bisa kursus nanti. Iya, betul. Iya. Baik. Buat Rido dan Firly, terima kasih ini. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Bincang-bincang biar pemirsa yang menonton Menara Iskandar juga bisa mengetahui bahwa orang yang tidak melihat pun bisa berselancar di dunia maya, bisa mengetahui atau memesan ojek online sendiri, bisa pesan makan sendiri, bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara mandiri dibantu oleh teknologi yang sudah cukup maju saat ini, gitu ya. Betul. Nah, harapannya kira-kira dengan yang ada saat ini, kira-kira apa lagi kira-kira mungkin ada yang dibayangkan, diimpikan, kira-kira aplikasi apa lagi kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan kita yang belum ada saat ini. Ya. Sebelumnya mungkin saya perlu menjelaskan sedikit ya Bang ya. Iya. Sebelum sesi ini berakhir. Iya. Karena kita kan dari tadi menyinggung screen reader apa sih itu? Iya. Dan siapa sih yang membuat gitu kan? Iya. Ya, barangkali pemirsa juga perlu tahu itu bahwa di smartphone entah itu yang berbasis iOS atau Android sekarang itu sudah dilengkapi dengan fasilitas screen reader begitu. Jadi kalau yang di Android itu namanya Android rangkaian aksesibilitas atau Android Accessibility Suite, dan itu wabil khusus dipersembahkan oleh Google. Gitu ya. Jadi itu produk Google yang disematkan kepada setiap Android. Jadi sebenarnya ponselnya sama. Sudah ada. Apa namanya perangkat di dalam sudah ada ya? Iya, sudah disematkan oleh Google untuk keperluan difabel netra. Begitu. Cuman cara sentuhnya aja yang beda. Nah, gimana tuh? Bedanya gimana? Bedanya kan kalau kita nggak pakai screen reader, itu kan kalau yang normal ya paling cuman maksud normal ini apa nih? Saya juga ya, normal. Maksudnya non difabel. Yang melihat. Ya soal bicara normal saya juga normal. Oh iya. Sama saya juga. Ya kalau yang non difabel kan pakai Android itu kan cukup sentuh sekali. Kalau kita itu karena pakai screen reader karena kita mendengarkan. Jadi kita geser-geser dulu. Misalkan kita cari WhatsApp nih. Nanti setelah ketemu, baru
baru kita ketuk 2 kali. Itu aja paling bedanya sih. Ya. Kalau untuk handphone kayaknya semua sama lah. Ya, semua produk Android sama, sudah disematkan fasilitas Android accessibility gitu. Oke, baik. Baik, kira-kira ada yang mau disampaikan buat pemirsa Menara Iskandar? Mungkin ada yang belum tahu, kira-kira yang mau disampaikan apa nih kira-kira? Ya, dari Firly dulu mungkin. Gimana Firly? Apa aja yang ada kaitan dengan disabilitas netra, kaitan baik teknologi maupun yang lainnya? Kalau dari saya mungkin untuk pemirsa Menara Iskandar channel Ya. ya bahwa tunanetra itu intinya bisa menyesuaikan apa yang Anda bisa lakukan. Masya Allah. Insya Allah meskipun tidak semuanya bisa dilakukan, Ya. tapi paling tidak mungkin Itu 90% 90% bisa kami sesuaikan. Ya. Ya, gitu. Ya. Kawannya. Alhamdulillah. Kalau Rio sendiri? Ya, kalau dari saya buat pemirsa Menara Iskandar Channel, jadi stop keheranan, stop sudah Ya. keheranan Anda terhadap difabel netra, Ya. bahwa difabel netra itu bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Ya. Stop sudah, karena kami bisa begitu ditunjang oleh perangkat yang ada sekarang. Dengan teknologi. Gitu. Dengan kemajuan teknologi yang sudah semakin meningkat begitu, Semakin canggih. yang Ya. semakin canggih. Luar Ya, biasa. ya kedepannya mudah-mudahan buat para pengembang teknologi, pengembang aplikasi dapat lebih memperhatikan lagi unsur aksesibilitasnya buat pengguna difabel netra begitu. Baik. Mudah-mudahan nanti ada kendaraan yang bisa nuntun jalan gitu Ya, ya. ya siapa tahu nanti ada aplikasi kamera yang bisa mendeteksi objek misalnya. Ya. Perempuan cantik misalnya Nah. itu itu kan bagus tuh. Meskipun perempuan pasti cantik ya. Iya, gitu ya. Iya. Ada juga, Awas, ya. di depan ada cewek seksi kan asik tuh. Jadi di situ aja nantinya. Iya. Baik. Kalau misalkan kita berbicara teknologi ini kayaknya nggak bisa habis. Iya, ya betul, kan? betul. Karena berkembang terus dan saya yakin para pengembang aplikasi juga akan berpikir keras kira-kira apalagi yang harus dikembangkan untuk membantu para disabilitas gitu ya. Ya. Sebab khususnya buat disabilitas yang tidak memiliki penglihatan atau lemah penglihatan juga masih banyak sebenarnya yang dibutuhkan Iya, betul. untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Iya. Nah, contohnya misalkan tadi misalkan kita mau pergi, nah sekarang itu kan udah ada tongkat yang punya alarm, Ya, betul. ya kan? Nah, Ya. cuman memang belum sempurna seperti yang kita harapkan, tapi juga udah membantu lah ya. Ya. Nah, seperti itu mungkin kalau misalkan aplikasi-aplikasi lain juga bisa berkembang, mungkin para disabilitas netra juga bisa lebih mudah menjalankan kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Betul. Betul. Baik, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sekali buat kalian berdua sudah hadir di Menara Iskandar. Ya, sama-sama Bang. Ini kita Sama-sama, sudah Bang. dijamu ini. Dari jauh banyak. Ya. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan lain Kita bisa ketemu lagi. Ketemu lagi dan membicarakan tema yang lain lagi. Siap. Ya intinya kita selaku difabel netra akan terus berkarya. Ya. Berkarya tanpa batas teh ya. Ya. Sebentar. Ya. Dengan kaitan COVID nih sekarang, dengan profesi mijit sekarang ini, ada pengaruhnya kan? Wah, pasti. Pasti. Ada. Ada. Sangat. Sangat. Ya, sangat. Iya, sangat. sangat. Oh, gitu ya. Iya. Berpengaruh dengan ekonomi, tapi memang sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Ketawa ketiga aja Iya. kan. Ya diusahakan untuk selalu bahagia. Memang yang setahu saya disabilitas itu dikelilingi oleh orang-orang baik ya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Tapi memang harus diperhatikan juga, kita juga harus jadi orang baik. Iya. Gitu kan? Iya, betul. Nah, walaupun tidak melihat,
tapi tetap bersyukur. Bersyukur. Wah, mantap. Ya. Dan jadikanlah rasa syukur itu menjadi sebuah kebiasaan, gitu ya? Iya, betul, Dan betul. hingga sampai saatnya kita lupa kapan terakhir kali kita mengeluh. Jangan sampai, jangan Wah. sampai. Iya. Baik, terima kasih buat kalian berdua. Oke, sama-sama. Dari saya Iskandar Syah. Terima kasih buat pemirsa. Sampai jumpa.